SCN-42 Kecurigaan Reza. Meski belum mendapatkan jawaban dari teka-teki tersebut, tapi Dennis yakin jika memang dilakukan karena kesengajaan pasti pelakunya adalah orang terdekat. Entahlah, otakku perlu istirahat dan di-upgrade, sebelum benar-benar hang, gerutu Dennis yang masih saja memikirkan pekerjaan di saat waktu untuk beristirahat. Beberapa saat Dennis merebahkan tubuhnya di atas kasur terdengar suara pintu kamar yang diketuk beberapa kali. Menyadari hal itu Dennis merasa sangat senang, dengan tatapan berbinar, dan segera dengan secepat kilat menyambar handle pintu untuk membuka pintu kamar tersebut. "Ya Mahi," ucap Dennis, dan segera mengatupkan kedua bibirnya, setelah mendapati sosok yang ada di balik pintu bukanlah Mahira, melainkan Biminah yang membawa satu nampan penuh berisi makanan, minuman, dan juga buah-buahan untuk Dennis. "Biminah," ucap Dennis kemudian, dan seketika tampak meneliti ke setiap sisi, mencari keberadaan Mahira, namun nyatanya Mahira tidaklah berada di sana. "Silahkan masuk Bi, letakkan di meja saja," ucap Dennis kemudian, dengan suara datar, yang menyadari sosok pengantar makanan bukanlah Mahira. "Silahkan Mas Dennis," ucap Biminah sopan, seraya undur diri dan berlalu dari kamar yang ditempati Dennis. "Baik, terima kasih Bi," jawab Dennis kemudian. Tidak menunggu lama, karena memang Dennis merasa sangat kelaparan, segera saja dirinya menyambar makanan yang telah disiapkan, dan segera memindahkannya ke dalam lambung, yang sedari tadi meronta minta untuk diisi. Bagaimana tidak Dennis merasa sangat lapar, Reza hanya sibuk dengan rasa khawatirnya, dan berharap Dennis lebih cepat dalam memacu kuda besinya, agar segera sampai di kediaman Abi Hanif, namun mengabaikan asisten pribadinya yang tengah dirundung rasa lapar. Asteris. Di kamar lain Reza yang masih merasa khawatir dengan kondisi sang istri pun, masih saja tidak dapat memejamkan mata dengan baik. "Mas, istirahatlah," ucap Maryam lembut, dengan mendongakkan wajah menghadap Reza yang selalu sigap memeluknya dengan usapan lembut pada puncak kepala Maryam. "Bagaimana kuliahmu hari ini sayang?" tanya Reza kemudian untuk mengurai kepanikan dalam dirinya. "Alhamdulillah lancar Mas," ucap Maryam dengan senyum sumringah. "Adakah sesuatu yang aneh atau mencurigakan?" tanya Reza lagi tampak mengintimidasi. "Maryam rasa tidak Mas," ucap Maryam dengan mengeratkan kedua alisnya tampak berpikir. "Mas Reza tidak perlu suuzon, mungkin saja kejadian yang baru saja terjadi memang karena ketidaksengajaan Mas," ucap Maryam dengan suara teduh dan usapan lembut pada dada suaminya yang telah dia peluk sedari tadi. Maryam sangat menyadari saat ini suaminya sangat merasa was-was dengan kondisinya dan juga mengenai kejadian yang baru saja dialami. Namun berbeda halnya dengan Reza yang tampak panik, Maryam justru tenang berada dalam dekapan sang suami, dan menganggap kejadian yang baru saja terjadi memang murni karena dirinya yang tidak berhati-hati. "Semoga saja begitu," ucap Reza singkat, dengan mengabaikan ucapan sang istri. "Ya sudah kita tidur saja," ucap Reza kemudian. "Mas nggak makan dulu?" tanya Maryam. "Tidak perlu, aku maunya makan kamu, tapi kamu malah begini," ucap Reza dengan mata terpejam, serta bibir yang mecucu, seraya membenamkan wajah Maryam dalam dekapannya. Maryam hanya dapat menghela nafas dengan sikap suaminya. Setelah beberapa saat mengusap puncak kepala dan punggung Maryam dengan lembut, akhirnya Maryam dapat tertidur dengan pulas. Namun tidak dengan Reza yang masih saja terus terpikirkan dengan kejadian yang baru saja menimpa sang istri. Terlebih dengan ucapan Pak Roni siang tadi, yang mengatakan mungkin saja memang hal itu sengaja dilakukan seseorang untuk mencelakai Maryam. Sejenak Reza berpikir, kenapa harus Maryam yang menjadi sasaran jika memang itu adalah mengenai perusahaan atau bisnisnya? Atau memang Maryam memiliki musuh sebelumnya, yang ingin membalas dendam pada sang istri? Beberapa spekulasi muncul begitu saja dalam otak Reza. Waktu menunjukkan pukul 23.45.
Terdengar dering telepon milik Reza yang berbunyi, terlihat pada layar sebuah nama, Lian, yang tengah menghubungkan panggilan. Sebelum mengangkat panggilan tersebut, karena tidak ingin mengganggu Maryam, Reza bergegas keluar dari kamar dan membawa serta smartphone miliknya. "Halo," ucap Reza dengan suara lirih namun jelas terdengar nada penekanan di sana. "Halo Tuan," jawab Lian di ujung telepon. Lian yang tengah berada di seberang telepon, segera menyampaikan informasi yang telah dia dapat sebelumnya mengenai sosok penabrak yang sebelumnya menyambar tubuh istri bos besarnya tersebut. Setelah diketahui ternyata plat nomor salah satu dari pengendara sepeda motor yang membuntuti Pak Roni adalah plat nomor yang sama dengan kendaraan yang mencoba mencelakai Maryam sebelumnya. Hal ini dapat diasumsikan keduanya merupakan sosok yang sama, yang memiliki motif untuk mencelakai Maryam, jadi dengan kata lain hal ini merupakan kesengajaan. Karena tidak mungkin jika tidak dilakukan dengan sengaja, pengendara motor tersebut membuntuti mobil yang dikendarai Pak Roni dalam jarak yang lumayan jauh, dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Hal ini sudah sangat disadari oleh keduanya merupakan sebuah kesengajaan. Dan karena Lian merupakan sosok yang juga jenius, saat ini pun dirinya telah mengantongi identitas dari kedua pengendara motor tersebut. Tidak hanya identitas diri sang pengendara, identitas keluarganya pun juga sudah Lian kantongi. "Baik, simpan hal ini rapat, kita akan bicarakan lagi setelah aku kembali," ucap Reza dengan suara dingin. "Baik Tuan," jawab Lian. Setelah menyampaikan segala maksud dan tujuannya, Lian bergegas menutup kembali teleponnya. Reza yang tengah dibuat meradang seketika mengepalkan tangan dan menghantam meja di hadapannya. Sontak hal itu membuat pasang mata yang sedari tadi mengamati Reza merasa kaget dan sedikit takut. "Kau," ucap Reza dengan menunjuk satu jarinya mengarah pada sosok Mahira yang berdiri lumayan jauh dari Reza. Reza langsung dapat mengetahui jika sosok di hadapannya merupakan Mahira, meski dirinya saat ini tengah menggunakan cadar. Sorot mata yang dipancarkan Mahira dan Maryam sangatlah berbeda, hingga dengan mudah Reza dapat mengenalinya, hanya melalui sorot mata yang tidak pernah dia lupakan karena perbuatan culas dan pengkhianatan yang sebelumnya dia lakukan. "Maaf Tuan," ucap Mahira merasa sungkan. Reza hanya bergeming, dan tidak memperdulikan keberadaan Mahira. "Oh hai, satu hal lagi," Reza berbalik lagi menghadap sosok Mahira sebelumnya. Mahira hanya tampak menundukkan pandangan. "Jangan pernah kau ganggu lagi istriku, camkan itu," ucap Reza dengan suara dingin dan tatapan tajam menekan. Mahira tampak mengerutkan dahinya mencoba mencerna arah pembicaraan dari Reza. "Aku sudah mengantongi identitas seseorang yang telah sengaja mencelakai Maryam," ucap Reza lagi. "Jika terbukti di sana ada campur tanganmu, jangan harap kau bisa tidur nyenyak," ucap Reza tegas dengan tatapan mengintimidasi. Mahira hanya tertunduk lesu, mendengar setiap penuturan yang keluar dari mulut suami adiknya itu. Setelah itu Reza berbalik dan berlalu meninggalkan Mahira yang masih berdiri mematung di tempatnya semula. Seketika sudut mata Mahira berembun dengan rasa takut, meski tidak begitu memahami maksud dari ucapan Reza, namun perkataan kasar dari Reza cukup membuat Mahira merasa terpojokkan. Pagi hari menyapa, terasa sejuk dan dingin suasana pagi hari di tanah kelahiran Maryam tersebut. Terlebih bagi Reza yang semalaman tidak juga memejamkan mata. Minggu pagi, dirasa waktu yang tepat untuk kembali meng-shutdown-kan otaknya yang bekerja keras akhir-akhir ini. Setelah sholat subuh berjamaah, Reza memilih kembali untuk merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, bergulat dengan hangatnya selimut tebal dan guling yang memiliki aroma tubuh sang istri. Berbeda dengan Reza yang memilih tidur kembali, Maryam memilih untuk segera menuju dapur untuk membantu pekerjaan di dapur menyiapkan beberapa menu masakan untuk sarapan pagi. "Maryam, sebaiknya kau istirahat saja nak," ucap Umi Maya lembut tatkala mendapati sang putri berjalan menuju dapur.
Maryam sudah lebih baik Umi, ucap Maryam kemudian dengan mengulas sebuah senyum manis dari balik cadar yang dia kenakan. Pemandangan pagi yang mungkin baru pertama kali Maryam saksikan, di mana tidak hanya ada Umi Maya dan Bi Minah saja namun juga ada Mahira di sana yang juga tengah membantu menyiapkan beberapa bahan makanan. Kak Ira, sapa Maryam lembut. Mahira tersenyum simpul pada sosok sang adik dari balik cadar yang dia kenakan juga. Bagaimana keadaanmu Maryam? Ucap Mahira kemudian. Alhamdulillah kak sudah lebih baik, ucap Maryam seketika. Keduanya tampak tengah mengiris kangkung untuk dijadikan ca kangkung tauco, yang merupakan salah satu masakan kegemaran Maryam. Sejenak tatapan keduanya beradu, Maryam pun menyadari dari sorot mata Mahira yang penuh penyesalan dan ada rona kesedihan di sana pun dapat Maryam rasakan. Hari masih cukup pagi namun semua sarapan telah siap tersaji, berkat banyaknya tangan yang saling bekerja sama pagi ini. Tidak berselang lama Abi Hanif muncul dari balik pintu kamarnya dengan wajah cerah setelah terguyur air dingin pagi ini. Begitu juga Reza yang terlihat lebih segar, dengan wajah tampan yang selalu terlihat, berjalan menyusul Abi Hanif yang lebih dulu keluar dari kamar menuju meja makan. Setelah keduanya duduk, barulah terlihat sosok Dennis yang muncul dari balik pintu menuju meja makan dengan wajah tampak segar dan senyum selengekan khas Dennis. Maaf terlambat, ucap Dennis merasa sungkan dengan senyum mengembang yang memperlihatkan deretan gigi putihnya. Seketika Dennis menggaruk kepala yang tidak terasa gatal, terlebih dengan tatapan bos besarnya yang seolah akan menerkam dirinya. Tidak masalah nak Dennis, kami juga belum sarapan, ucap Umi Maya dengan suara lembut dan tatapan penuh kasih. Sudah numpang, bangun siang lagi, batin Reza dalam hati. Dennis hanya mengangguk dengan senyum di wajah manisnya. Beberapa kali terlihat Dennis yang mencuri pandang pada sosok yang tengah duduk tepat di hadapannya, siapa lagi kalau bukan Mahira. Namun Mahira hanya bergeming dengan tingkah yang dilakukan oleh Dennis, tanpa sedikit pun menghiraukannya, Mahira tetap terlihat diam dengan pandangan menunduk. Tidak seperti biasanya, sejenak suasana menjadi hening, tatkala seluruh anggota keluarga tengah melaksanakan sarapan pagi. Hingga acara sarapan selesai seluruhnya, masih tetap diam tanpa ada kata. Setelah seluruh anggota keluarga selesai dengan sarapannya, satu persatu dari anggota keluarga beranjak dari meja makan dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Reza dan Maryam memilih kembali ke kamarnya, untuk sejenak beristirahat kembali, mengingat rencana Reza yang akan kembali ke kota siang nanti. Sayang, ucap Reza lirih. Iya mas, jawab Maryam seketika. Sejak kapan kakakmu berubah, tanya Reza seketika, dengan tatapan penuh tanya. Entahlah, karena Maryam tidak menanyakan hal itu, hanya saja Maryam senang dengan perubahan Kak Ira, ucap Maryam dengan suara lembut disertai tatapan penuh cinta pada sang suami. Reza tampak menautkan kedua alisnya, dan sejenak berpikir tentang kebenaran jika Mahira telah benar-benar berubah atau itu hanyalah akal-akalan saja. Apa Mas Reza sedang mencurigai Kak Ira? Ucap Maryam seketika. Sejujurnya hal itulah yang tengah Reza pikiran, namun dirinya enggan membuat Maryam memikirkan hal itu, yang mungkin saja akan membuatnya sedih. Reza memilih merubah topik pembicaraan. Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke perkebunan, ucap Reza memberi saran. Maryam tampak menautkan kedua alisnya, oke, yuk, ucap Maryam cepat. Sejujurnya Maryam merasa memang butuh untuk sejenak merefresh dan menyegarkan kembali pandangannya.